Oke, berjumpa kembali dengan saya Chandra Channel Perkutut. Untuk kajian muncis, saya kira untuk sementara sudah checklist ya. Dan teman-teman jangan lupa selalu cek kolom deskripsi ya di channel saya Chandra Channel Perkutut. Karena hal-hal yang tidak diulaskan ya di dalam videonya itu lebih lengkap di deskripsinya, dikarenakan saya mengejar durasi ya, seperti itu. Nah, kali ini mari kita coba untuk membahas Katuranggan Korowalang ya. Namun seperti biasa ya, kajiannya santai dan nanti dicek kembali di kolom deskripsi tentang kajian analisa kajian ngawur ala channel Perkutut ya, analisa tentang Katuranggan Korowalang. Satu, ciri-ciri yang harus dan penting kita ketahui tentang Korowalang adalah sebagai berikut ya. Pertama, kita harus mengenali motif ya, motif daripada lurik Katuranggan Korowalang sendiri bisa ditemukan pada ekor, mula-mula pada ekor ya. Pada ekor ada garis hitam sejajar ya, yang untuk proses tembusan Korowalang itu sendiri itu akan terus naik dan terus tembus ya, dari mulai lurik kepala ya. Tapi untuk area kepala saya tegaskan hati-hati ya untuk mengenali motifnya, karena ada yang suka keliru dengan motif sengkang negoro ya. Itu sangat jauh berbeda ya. Untuk yang mulai jeli pada motif Katuranggan, kita harus mengenali mana yang sengkang negoro, mana yang Korowalang ya. Untuk motifnya sama dengan motif ekor ya. Untuk area kepala itu sampai ke area di atas mata ya, di atas mata. Pokoknya di area kepala itu tembus ya, garis-garis lurus seperti ular welang. Nah itu ya. Untuk filosofinya silahkan teman-teman tafsirkan sendiri ya. Kemudian lurik selanjutnya bisa ditemukan pada area sayap kiri dan kanan, luar dan dalam ya. Luar dan dalam itu yang bagus itu sudah semuanya terdapat lurik Korowalangnya, motif Korowalang. Tapi bagi yang belum juga tidak apa-apa, itu masih tergolong pada Katuranggan Korowalang. Nah, dan itu kemungkinan masih by proses ya, masih by proses, diperlukan mabung dulu ya. Itu untuk energi mengikuti ya, energinya mengikuti. Kemudian lurik pada dada ya, pada dada Korowalang itu terdapat pula motif Korowalangnya, cuman tidak hitam ya, tidak hitam. Dia lebih ke bukan megan sih, apa tuh, tembaga ya, tembaga yang memudar. Nah, warna tembaga yang memudar. Jadi tidak bisa diidentifikasi ketika dipegang burungnya. Jadi dilihat saat nangkring, perhatikan sampai ke area dubur ya.
dari dada sampai ke dubur. Nah, itu terdapat motif korowelang ya. Kalau masih di area dada sudah ada, itu alhamdulillah ya, berarti udah checklist lah ya, udah checklist, dan itu termasuk katurangan korowelang. Itu dari ciri mati motif ya, motif pada tubuh, pada bulunya ya. Nah, itu ya benar. Untuk bulu ya, tembusan bulu itu disebut tembus ya, disebut tembus itu karena luar dalamnya itu terdapat motif korowelang, maupun yang di bagian sayap atau di bagian ekor ya, itu tembus ya. Tapi bagi yang belum itu tidak apa-apa, itu masih tergolong katurangan korowelang ya, masih tergolong. Dan yang belum itu sabar ya, by proses, nunggu mabung, beberapa kali mabung sehingga sampai tembus jadi korowelang yang KW1. KW1 itu by proses ya, bukan artinya korowelang saya cuman ada motifnya di ekor dan nangkringnya seperti yang orang-orang sebutkan khas seperti itu. Tidak apa-apa, nanti lama-kelamaan perkutut jenengan itu tembus kok ya. Tembus itu hanya by proses. Mungkin perkutut jenengan masih muda, bisa jadi kan ya, seperti itu ya. Ya, kalau ciri lainnya itu nangkringnya beda ya, tetapi tidak selamanya nangkringnya seperti itu, tidak. Kadang-kadang seperti ikut perkutut biasa juga gitu. Nah, untuk panjang, pendek atau standarnya ukuran badan itu tidak jadi ciri mati ya, itu hanya kelengkapan. Dan memang yang panjang itu saya kira lebih bagus ya, lebih bagus kualitasnya ya. Dan bukannya yang pendek atau yang standar juga kurang bagus, tidak, semuanya bagus kalau menempati posisinya sesuai dengan fungsionalnya, semuanya akan bernilai. Kalau menurut saya sih seperti itu, analisa ngawur ala saya ya, boleh diikuti boleh juga tidak ya. Untuk kaki korowelang, sisi kaki, jumlah sisi kaki itu saya pastikan itu sisanya, kalau di Poncosudo itu sisanya pasti 5, 4 dan 3 ya. Tidak mungkin ada 2 dan 1, apalagi 2, itu nonsen ya. Itu sudah satu paket dan otomatis. Nah, untuk jumlah bulu ekor 14 tidak apa-apa, 13 ya lebih bagus ya kan, 15 itu lebih bagus gitu kan, yang ganjil-ganjil itu lebih bagus, 14 juga tidak apa-apa ya. Tuh untuk untuk jumlah pada bagian ekor ya. Suara ya, besar kecil, suara, jenis suara itu tidak bisa jadi ciri ya, tidak bisa jadi ciri mati bahwa itu sebagai kelengkapan keharusan berkaturangan korowelang itu besar suaranya, tidak, atau kecil suaranya, tidak. Itu bukan tolak ukur, itu mah faktor daripada paruh ya, daripada bentuk paruh hidung, terus bagian kepala, terus turun ke bagian dada ya, lebar kecilnya dada, itu untuk suara besar, kecil, atau standar ya. Ya seperti itu. Jadi ciri-ciri keaturangan korowelang itu dari lurik ya, tadi dari kepala, terus dada, terus sayap, terus ekor, terus bagian punggung yang belum tadi ya, belum. Nah, itu punggung korowelang itu khas ya, sisiknya itu menyerupai kepala, menyerupai sisik ular yang hampir
dekat ke kepala ular tuh ya, bertumpuk-tumpuk. Seninya di situ ya, bertumpuk-tumpuk. Di situ seninya untuk sisik bagian atau lurik bagian punggung ya. Nah, itu. Untuk warna korowelang itu sendiri ya, untuk warna lurik ya, ada yang menyerupai tanah, ada juga yang agak abu-abu ya, itu bebas ya, agak kehitaman juga ada, kekuningan juga ada. Untuk intonasi suara irama memang khas ya untuk korowelang, seperti yang lugas, tidak tertahan ya, tidak tertahan, tidak ditahan. Dia tuh kalau bersuara tuh rangu ya, ringan ya, lepas itu. Untuk ininya dia lebih ke cepat ya, iramanya tuh cepat tuh ya. Ya, memang korowelang itu suka di tempat yang panas ya, dan sering berjalan-jalan di tanah ya. Yang lain juga sering berjalan di tanah, tapi untuk korowelang punya lebih ya, punya kelebihan. Jadi dia lebih suka berjalan-jalan di tanah. Kalau yang lain kan nangkring di pohon. Untuk korowelang itu jalan ya di tanah. Bisa tergolong juga perkutut jenis tanah ya, bisa ya, bisa tergolong, ada kemungkinan gitu kan, tapi tidak semuanya korowelang itu jenis perkutut tanah ya. Seperti itu, jadi tidak bisa jadi ukuran. Oke, selanjutnya kalau jantan dan betina bagaimana tuahnya, apakah sama? Untuk energi bisa lebih kuat daripada betina, juga bisa lebih kuat dari jantan ya. Jadi jantan juga bisa keren ya, betina juga bisa keren, itu sama ya. Untuk jantan dan betina sama lah, menurut saya tuh, analisa saya sama ya. Untuk katuranggan korowelang, jadi tidak jadi batasan, hanya di suara lebih bisa dinikmati pada katuranggan pada jenis jantan itu ya. Begitu teman-teman ya, kajian tentang katurangan korowelang saya cukupkan segitu ya. Untuk tuahnya ya sebagai sababiah ya, sababiah perezekian, kewibawaan ya. Terus untuk menambah karisma sang pemilik ya, dan sebagai sababiah karena ikut mendoakan doronya ya, untuk tercapai harapannya, itu seperti itu ya. Bisa juga sebagai pagar dari hal-hal yang negatif itu untuk korowelang. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Jika ada tambahan dari teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya. Untuk yang bertanya tentang apa, kalau saya ada bahan untuk menjawabnya, insya Allah saya jawab ya. Kalau tidak ada, kita cari sama-sama ya. Cuman kita usahakan jangan dibuat-buat demi kepentingan pribadi ya. Jadi kita cari faktanya bersama-sama begitu teman-teman ya. Tentunya dengan membebaskan pikiran kita ya, dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa sebagai pemilik dan sumber segala pengetahuan dan ketahuan ya. Sampurasun dari saya, Chandra Channel Perkutut. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.